Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Yayasan Huwaifidah. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan kita masuk pada poin yang ke-69 halaman 225 tentang kewaspadaan seorang mukmin. Baik, kita akan baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudlaghul mu'minu min hujrin wahidin marrataini, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul bersabda, seorang mukmin itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama dua kali. Jadi seorang mukmin tidak mungkin jatuh kepada lubang yang sama dalam dua kali. Apa maksudnya di sini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak faedah yang kita akan petik dari hadis ini, karena hadis ini termasuk jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat tetapi padat dan syarat dengan makna. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewaspadaan seorang mukmin, bahwa seorang mukmin tidak boleh jatuh ke dalam kemaksiatan yang sama. Baik, kita akan ambil beberapa faedah dulu dari hadis ini. Pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang muslim itu harus cerdas. Jadi seorang muslim itu harus memiliki kecerdasan. Jangan sampai kemudian seorang muslim itu lalai. Salah satu bentuk kecerdasan seorang muslim adalah tidak jatuh kepada lubang yang sama dua kali. Kalau seandainya Allah takdirkan kita ini jatuh kepada kemaksiatan, maka jangan sampai kemudian kita masuk pada kemaksiatan yang sama dua atau tiga kali, karena itu bukan kecerdasan seorang muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini juga berfaedah kepada kita tentang waspada. Waspada dari makar-makar setan, waspada dari tipu daya setan, karena setan itu musuh kita yang nyata. Yang namanya musuh pasti memiliki niat tidak baik kepada kita, dan kalau bisa kita ini selalu masuk kepada lubang yang sama berkali-kali. Makanya kenapa setan itu berusaha memfitnah kita supaya kita ini gemar di dalam melaksanakan kemaksiatan.
seperti orang yang berjudi, maka syaitan akan berusaha supaya dia gemar untuk berjudi dan sampai kecanduan judi. Seperti orang yang minum khamar, maka syaitan akan berusaha supaya ini gemar minum khamar, kalau bisa kecanduan dengan khamar. Seperti orang yang berzina, kalau kita berzina, kalau bisa iblis mengharapkan kita ini suka berzina dan gemar berzina. Begitulah tujuan syaitan. Makanya Nabi SAW 14 abad yang silam di sini sudah memberikan peringatan, la yudlag al-mu'min, tidak boleh seorang mukmin itu sampai terjerumus atau tersengat min hujrin wahidin marratain, pada lubang yang sama 2 kali. Tetapi syaitan itu dia akan terus membuat lubang supaya kita terjatuh di banyak lubang. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang permusuhan setan kepada kita. Di dalam surah Al-A'raf 27 Allah mengatakan, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai bani Adam, jangan sampai setan itu memfitnah kalian sehingga mengeluarkan sebagaimana syaitan pernah mengeluarkan bapak kalian dari sorga. Itulah tujuan setan. Kenapa syaitan itu membuat perangkap dengan lubang-lubang kemaksiatan? Karena setan itu menghendaki jangan sampai kita ini masuk sorga sebagaimana bapak kita dikeluarkan dari sorga. Makanya di sini perlu seorang muslim itu cerdas, mempelajari langkah-langkah dan tipu syaitan supaya jangan masuk ke perangkap lubang syaitan yang begitu banyak dan tidak bertepi itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga ada anjuran kepada kita agar kita cerdas dalam perkara dunia dan akhirat. Jadi kita harus cerdas pada perkara dunia ataupun pada perkara akhirat. Karena hadis ini juga sebuah kaidah, bukan hanya menyangkut masalah urusan akhirat saja, tapi hadis ini juga menyangkut urusan dunia. Seperti seseorang yang usaha kemudian bangkrut, jangan masuk di lubang yang sama. Dia harus cerdas berpikir, cukuplah kerugian itu satu kali, jangan rugi berkali-kali. Makanya kenapa seorang muslim dituntut cerdas itu, jangan bego bahasanya. Maka dalam urusan akhirat pun sama. Kalau kita masuk ke jurang kemaksiatan, artinya masuk ke lubang neraka, jangan masuk ke lubang yang sama dengan kecerdasan itu. Dan cerdas itu tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu pengetahuan agama. Jadi ilmulah yang membuat orang cerdas, tetapi jahil itulah yang membuat orang bodoh. Orang yang tidak mau belajar dan suka dengan kejahilan, maka dia pasti akan masuk ke lubang yang sama, bukan sekali, pasti akan berkali-kali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita ini untuk bertobat. Pentingnya kita ini untuk bertobat dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai seorang muslim kalau sudah pernah bermaksiat kepada Allah, jangan mengulang maksiat itu. Kecuali karena mungkin hawa nafsu yang mengalahkannya dan dia sudah berusaha. Tetapi walaupun demikian, kalaupun seandainya hawa nafsunya menguasainya, akhirnya dia jatuh ke lubang maksiat yang sama, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan orang-orang yang bertobat, dan tidak mungkin seorang muslim bertobat kecuali setelah dia bermaksiat.
Tapi bukan berarti melegalkan maksiat, tidak. Maksudnya kalau orang itu terjerumus kepada kemaksiatan 2 kali karena hawa nafsu yang mengalahkannya, maka ketika dia ingat segera bertobat, dan Allah senang dengan orang-orang yang bertobat. Maka dari hadis ini juga kita harus waspada dengan sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam perangkap setan, sehingga kita bermaksiat bukan hanya sekali, berkali-kali. Lah, apa saja kewaspadaan itu dan apa saja sebab-sebab seseorang itu bisa masuk kepada kemaksiatan yang berikutnya. Kita harus memahami sebab-sebabnya supaya kita jangan masuk ke lubang yang sama. Yang pertama, al-jahlu bi'azamatillahi azza wa jalla. Kejahilan terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah dinyatakan jahil, dan setiap orang yang mentaati Allah dinyatakan alim. Jadi setiap orang yang bermaksiat itu sebenarnya dia jahil, walaupun secara pendidikan dunia boleh jadi mungkin sampai kepada taraf doktor bahkan profesor, tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah tetap dia jahil. Tetapi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah walaupun tidak punya titel di dunia, boleh jadi dia tidak pernah sekolah, tapi dia orang yang paling taat dengan Allah, maka orang itu dikatakan alim. Kenapa alim? Karena dia tahu bahwa di sana ada Rabb yang penuh dengan keagungan, kemuliaan. Maka orang yang jahil dengan keagungan dan kemuliaan Allah, pasti dia akan masuk ke lubang yang sama dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, dakwa anna rahmatallahi wasi'atun. Anggapan bahwa kasih sayang Allah itu luas. Betapa banyak seorang mukmin itu yang terjerumus ke dalam kemaksiatan berkali-kali. Pada Rasul mengatakan 2 kali saja, kalau bisa jangan. Tapi kenapa kemudian banyak seorang mukmin itu bisa berkali-kali dia, umpamanya dia berzina, bisa berkali-kali dia berzina. Minum khamr bisa berkali-kali dia minum, berjudi bisa berkali-kali dia judi, dan begitu seterusnya. Karena dalam hatinya ada angan-angan. Dia menyangka bahwa rahmat Allah itu luas. Tidak apa-apa, Allah itu kan pengampun. Gak apa-apa saya habiskan masa muda saya bermaksiat, nanti kalau sudah tua saya tobatkan, Allah pengampun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya? Oh, nanti sajalah kalau sudah dapat hidayah saya akan tobat. Nanti kalau umur sekian saya bertobat. Lah, seseorang kemudian menjadikan taswib, menunda-nunda tobat, itu salah satunya apa? Salah satunya karena dia menyangka dalam hatinya berangan-angan, bukankah Allah itu rahmatnya luas? Dia tidak sadar bahwa memang Allah itu rahmatnya luas, tapi azabnya juga pedih. Ya. Jadi banyak orang yang kemudian hanya berpendapat bahwa rahmat Allah luas, ya Allah Maha Pengampun, tenang saja, nanti juga kalau sudah waktunya tobat, ya tobat. Itulah yang menjadikan seorang mukmin itu tidak bisa menjauhi lubang maksiat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang ketiga, tahawun bidzunub, meremehkan dosa. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada ayat wa huwa indallahi azim, dan sesungguhnya perkara itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah perkara yang besar. Karena ada sebagian orang yang menganggap dosa-dosa tertentu itu remeh bagi dia, padahal dosa itu di hadapan Allah sangat besar. Contoh saja umpamanya ketika Nabi SAW melintasi kuburan, kemudian ada 2 kuburan yang sedang disiksa, mendapatkan azab kubur. Maka Nabi SAW mendengar tuh siksaan itu. Kemudian sahabat
bertanya kepada Rasul, atas dasar dosa apa kedua orang itu disiksa wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan sesuatu yang mereka anggap remeh. Kemudian Rasul SAW mengatakan, yang pertama karena dia tidak bersih dalam bercebok ketika buang hajat. Yang kedua karena dia berjalan ke sana kemari menggibah dan menamimah, mengadu domba. Lah ini meremehkan dosa ini, inilah yang menjadikan dia tidak bisa menghentikan untuk masuk ke lubang yang sama berkali-kali. Tapi kalau orang kemudian tidak meremehkan dosa, apakah dosa besar ataukah dosa kecil, tidak mungkin dia masuk ke lubang yang sama 2-3 kali dan seterusnya. Kemudian yang keempat, zulmatul qalbi, gelapnya hati. Gelapnya hati itulah yang menjadikan dia susah untuk meninggalkan maksiat. Dan gelapnya hati itu disebabkan karena banyaknya maksiat. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, apabila seorang mukmin itu melakukan sebuah dosa, maka akan diletakkan titik hitam di hatinya, 1 titik hitam. 2 kali dosa, 2 kali titik hitam. 3 kali dosa, 3 kali titik hitam. 1000 dosa, 1000 titik hitam, sehingga hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam. Ketika itu bagaikan gelas yang dijungkir balikan, yang tidak ada lubang di atasnya, sehingga dia akan susah menerima nasihat dan hidayah. Maka jangan sampai hati itu gelap dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang selanjutnya adalah sakratul ghaflah, mabuk dengan kelalaian. Mabuk dengan kelalaian dunia. Lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa dengan kematian, lupa dengan kuburan, lupa kalau ada hari kebangkitan, lupa kalau ada hari pembalasan, lupa kalau ada hari hisab, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, lupa kalau ada sorga dan neraka. Lalai dengan kehidupan dunia, lalai dengan dunianya, dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan jabatannya. Itu yang diperlukan dia, yang setiap hari dipikirkannya. Adapun kematian, azab kubur, yaumul mahsyar, neraka, sorga, enggak peduli dia. Itu namanya mabuk dengan kelalaian dunia. Ini yang menjadikan seorang muslim itu susah untuk tidak masuk ke lubang yang sama berkali-kali. Menjauh dari lubang seorang mukmin itu susah kalau seandainya dia sudah mabuk dengan kelalaian dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi yang bisa seseorang itu menjadikan mudah untuk melakukan dosa dan susah untuk keluar dari lubang itu? Jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mempelajarinya, jauh dari majelis-majelis ilmu, sehingga ruhnya jarang diberi asupan. Padahal kita tahu asupan ruh lebih penting dibandingkan asupan badan. Karena asupan badan ini kalaupun kurang, paling tidak dia sakit kemudian mati, selesailah urusan dunia dengan dia. Tapi kalau asupan ruh kurang, maka dia akan tersiksa dunia dia dan akhirat dia. Makanya supaya kita tidak masuk pada lubang yang sama 2-3 kali, maka penuhi dengan ilmu pengetahuan agama, supaya tahu batasan-batasan apa saja yang bisa mendekatkan kita ke sorga, kita bisa melakukannya. Apa saja yang bisa menjauhkan dari neraka, supaya kita meninggalkannya. Karena segala sesuatu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun burung yang naik ke langit mengepakkan kedua sayapnya, kecuali semuanya sudah dijelaskan ilmu pengetahuannya kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa bagaimanapun seseorang yang jatuh ke lubang yang sama ini akan berdampak buruk. Pertama, su'ul akibah, pasti akan buruk akhirnya. Seorang muslim kalau tidak menghentikan dosanya, asing masuk ke lubang maksiat terus dan tidak mau meninggalkannya, maka dipastikan dia akan mendapatkan su'ul akibati, buruk akhirnya, su'ul khatimah.
Dan itu kita bisa dilihat, betapa banyak orang-orang yang mati di tempat-tempat maksiat itu. Lagi mabuk dia mati, lagi judi dia mati, lagi berzinah dia mati, lagi gibah dia mati, lagi menipu dia mati. Su'ul akibah, karena tadi dia tidak mau menjauhi dosa, malah masuk ke dalam lubang terlalu dalam. Bahkan bukan hanya 2-3 kali, berkali-kali, dan tidak mau bertobat kepada Allah. Yang kedua, nuzulul bala, pasti akan turun bencana. Orang yang tidak mau berhenti dari perbuatan dosa pasti akan mengundang bencana. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, di antara sebab-sebab seseorang itu terjerumus kepada bala adalah karena banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, sehingga Allah dahulukan azabnya di dunia sebelum akhirat. Jadi ingat bahwa kalau seorang muslim tidak berhenti, tetap masuk ke lubang yang sama 2-3 kali dalam lubang kemaksiatan kepada Allah, maka dipastikan akan turun bala. Bahkan yang ketiga, hal alaqul amlil jami, boleh jadi kehancuran yang merata. Kehancuran yang merata. Ataupun yang selanjutnya bisa jadi dikuasakan kepada mereka para penguasa-penguasa yang nakal, penguasa-penguasa yang zalim. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya seseorang itu sudah curang dalam berdagang, mengurang-urang takaran, meteran dan yang semacamnya, maka Allah akan turunkan 3 azab. Salah satunya adalah Allah kuasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin nakal, zalim dan jahat. Itu akibat kemaksiatan yang tidak berhenti. Kemudian lebih daripada itu, tercegahnya rahmat Allah. Bahkan boleh jadi tertutup pintu-pintu rahmat. Karena bagaimanapun setan ini adalah makhluk yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Sesungguhnya setan ini kepada Ar-Rahman senantiasa bermaksiat. Ketika Allah memilih kata-kata Ar-Rahman yang memiliki arti sifatnya rahmat, dari sini dipahami bahwa maksiat itu bisa mencegah seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kerugian kalau sampai kemudian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kemudian tercegah kepada kita. Kemudian juga takdirul ahwal bisa saja mengotori kondisi. Betapa banyak orang-orang yang dulunya sukses akhirnya maksiat, tiba-tiba kemudian mereka pun bangkrut dan sengsara. Keluarganya berantakan, anak-anaknya nakal, tidak pernah berbakti kepada orang tuanya, kondisinya banyak penyakit, banyak masalah. Itu akibat maksiat itu. Ya, buruknya kondisi. Kemudian juga bisa saja wahsyatu minal mauti, akan diangan-angani dengan kematian yang buruk. Jadi orang-orang yang senantiasa melakukan dosa itu akan diliputi dalam otaknya kematian yang buruk. Dan ini mengerikan. Ya. Karena bagaimanapun banyak buah buruk daripada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, seperti tertumpahkan darah, kemudian tersebarnya keburukan di mana-mana, kemudian juga kerusakan yang tidak bisa ditangani begitu saja, termasuk hilangnya ilmu yang bermanfaat, diharamkannya kelezatan ibadah, kemudian hati dikeraskan, kemudian susah untuk melakukan kebaikan. Itu semua akibat daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW sekali lagi dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, jangan sampai seorang muslim jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Maksudnya ke lubang maksiat berkali-kali. Tapi kalau seandainya seseorang
masuk ke lubang maksiat berkali-kali itu, apakah tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Maka lihat kondisinya. Tadi saya sudah jelaskan di mukaddimah, kalau seandainya dia masuk ke maksiatan itu karena terkalahkan dengan hawa nafsunya, dia sudah berusaha untuk melawannya tapi terkalahkan, akhirnya jatuh lagi, maka dalam posisi seperti ini, maka setiap seorang mukmin jatuh segera bertobat, jatuh lagi bertobat lagi, jatuh lagi bertobat lagi. Maka itu sangat baik bagi seorang mukmin. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, tetapi setiap melakukan kesalahan seorang mukmin harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian dia tidak peduli dengan lubang-lubang kemaksiatan sehingga terus akhirnya masuk makin dalam ke dalam lubang maksiat sampai diakhiri dengan su'ul akibah, su'ul khatimah, buruk akhir daripada perjalanan hidupnya. Ini di antara sebagian keterangan. Baik, kita akan baca apa yang dikatakan pengarang dalam kitab ini. Perhatikan bukunya. Ini adalah permisalan yang diberikan oleh Nabi untuk menjelaskan tentang sempurnanya kehati-hatian dan kewaspadaan seorang mukmin. Bahwasanya keimanan seorang mukmin itu dapat mencegahnya dari melakukan kejelekan yang dapat memudaratkannya. Setiap kali terjatuh pada satu kesalahan atau dosa, dia segera menyesal, bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cerdasnya seorang mukmin. Dia tidak mau menumpuk-numpuk dosanya, Bu. Jadi hari ini dia berdosa, hari ini dia bertobat, besok berdosa, besok bertobat, lusa berbuat dosa, lusanya juga bertobat. Jadi seorang mukmin cerdas, tidak mau menumpuk-numpuk hutang, menumpuk-numpuk dosa. Walaupun kita tahu kita makhluk yang lemah, mudah sekali masuk ke dalam kubangan dosa. Kemudian kata beliau, di antara kesempurnaan taubat seorang mukmin adalah berhati-hati semaksimal mungkin agar tidak terjatuh kembali kepada perkara yang telah menjerumuskannya pada perbuatan dosa. Sebagaimana seseorang yang memasukkan tangannya ke sebuah lubang, kemudian tangannya dipatu ular, maka setelah itu dia tidak akan memasukkan tangannya lagi ke lubang itu, disebabkan musibah yang telah dia alami sebelumnya pada lubang tersebut. Analoginya sederhana begini, Bu. Kalau seandainya seseorang itu melakukan maksiat, contoh saja LGBT, homoseksual, lesbi dan yang semacamnya. Betapa banyak penyakit yang ditimbulkan dari kerusakan-kerusakan penyimpangan seksual ini. Muncul akhirnya apa? Penyakit-penyakit yang belum terjadi di zaman Nabi SAW. Sebagiannya ditemukan obatnya, sebagiannya belum ditemukan obatnya. Contoh AIDS umpamanya. Ini terjadi kan? Tapi kalau seandainya saya selaku mubalik, selaku dai, selaku ustaz, kemudian saya panggil tuh orang yang ahli maksiat yang sudah tertular penyakit, kemudian saya ceramahi dengan dalil-dalil, baik dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW tentang ancaman maksiat itu. Terkadang, Bu, tidak akan didengar. Anehnya, tapi kalau yang ngomong itu dokter, bukan ustadz ya, dokter yang ngomong. Kata dokter, kamu kalau masih melakukan maksiat itu 3 hari kau mati, 10 hari kau mati. Saya yakin, Bu, pasti dia dengar ucapan dokter. Padahal tidak pakai dalil. Dokter itu tidak bawa Quran, tidak bawa sunnah, tidak bawa perkataan para ulama, tidak nakut-nakuti dengan azab, tidak. Cuman dia hanya bermodalkan ilmu medisnya, mengatakan, ya biasanya kasus yang seperti itu yang biasa ditangani kurang lebih sebulan kau udah mati umpamanya. Boleh jadi dia akan berhenti itu, Bu. Ucapan dokter bisa berhenti. Kenapa ucapan ustaz tadi berhenti coba? Nah ini kan aneh, ya kan? Disinilah letak kenapa kemudian manusia itu susah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, sebagaimana iman itu dapat mengantarkan pemiliknya untuk melakukan ketaatan, menyukainya dan sedih tidak terluput darinya, maka iman juga dapat mencegahnya dari kejelekan-kejelekan.
Jika terjatuh pada kejelekan, dia akan segera berhenti darinya dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Makanya pentingnya seseorang itu menguatkan iman. Karena hanya dengan imanlah seseorang itu bisa mencegah diri dari kemaksiatan kepada Allah. Dan iman itu tidak mungkin bertambah kecuali dengan ketaatan. Semakin banyak ketaatan, ibadah, pasti semakin tinggi imannya. Semakin tinggi imannya, semakin jauh dari kemaksiatan. Sebaliknya kalau seandainya ibadahnya kurang, jangan harap imannya akan kuat. Pasti dia lemah. Dan kalau sudah lemah, mau masuk lubang berkali-kali pun dia bisa. Ya, makanya penting mengokohkan keimanan untuk jangan sampai seorang mukmin itu terjatuh ke lubang dosa, kubangan dosa berkali-kali. Dalam hadis ini juga terdapat hasungan untuk bersikap teguh dan bijak dalam semua perkara. Di antara konsekuensi hal itu adalah seorang mengetahui sebab-sebab yang mendatangkan manfaat untuk dikerjakan dan mengetahui sebab-sebab yang mendatangkan madarat untuk dijauhi. Seorang muslim harus cerdas mana yang manfaat, mana yang tidak. Manfaat da'ma yaribuka ila mala yaribuka, tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Artinya tinggalkan yang tidak ada manfaat, ambil yang bermanfaat. Karena seorang muslim harus semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'im billah. Semangatlah untuk meraih hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menuntut untuk menjauhi hal-hal yang dikhawatirkan jika mendekatinya dapat menyebabkan terjatuh pada kejelekan. Juga agar menutup celah-celah kejelekan itu diperhitungkan dalam syariat. Seperti Allah mengatakan apa? Wala taqrabu az-zina. Jangan dekat-dekat zina. Zina saja larangannya dalam Al-Quran bukan kalimatnya jangan zina, tapi jangan dekat-dekat ke zina. Maksudnya apa? Wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam zina jauhi. Kalau lantaran ikhtilat bisa berzina, jangan ikhtilat. Kalau lantaran menonton video-video yang tidak senonoh, gambar-gambar yang tidak senonoh, jangan ditonton. Jadi wasilah-wasilah apapun yang mendekatkan ke zina jauhi, supaya jangan terjatuh ke lubang yang sama. Kemudian kata pengarang, dan sungguh Allah telah memperingatkan kaum mukminin agar tidak mengulangi perbuatan yang dikemas menarik oleh syaitan sehingga mereka terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Allah mengatakan ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kalian agar jangan kembali mengulang perbuatan semisal itu selamanya jika kalian orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah seorang yang pernah merasakan akibat buruk dari perbuatan dosa dan telah bertobat darinya, maka kebenciannya terhadap dosa tersebut akan lebih besar. Artinya kalau orang sudah merasakan dampak buruk sedosa itu, makin benci harusnya ke dosa, bukan makin diulangi gitu maksudnya. Ya. Peringatan dan kewaspadaan dia dari dosa tersebut lebih kuat karena dia mengetahui akibat-akibat yang buruk dari dosa tersebut berdasarkan pengalamannya. Dan dalam hadis ini pun yang terakhir, al-anatu minallahi wal ajalatu minasyaitan wala halima illa dzu athratin wala hakima illa dzu tajribatin. Sikap berhati-hati itu berasal dari Allah, sedangkan sikap tergesa-gesa berasal dari setan. Tidaklah seorang yang murah hati kecuali memiliki ketergelinciran, dan tidaklah seorang yang bijak kecuali memiliki pengalaman. Artinya sudah selayaknya seorang itu hati-hati, meletakkan kewaspadaan. Maksudnya hati-hati dan waspada kepada siapa? Kepada jerat dan langkah-langkah setan. Setan itu terkadang menjerumuskan kita itu selangkah demi selangkah. Tidak langsung menarik tangan kita, diajak ke tempat-tempat maksiat, enggak. Selangkah demi selangkah dimasukinya was-was ke dalam hati kita untuk melakukan hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara faedah hadis ini. Baik, ini yang bisa sampaikan. Sebelum saya tutup, kita buka tanya jawab, silakan.